Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Septianingsih, NIM 2311018. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan atau mempraktekkan tentang tahap awal untuk menentukan topik project hingga topik project deteksi objek hingga hasil dan kesimpulan. Pada yang pertama itu menentukan topik dan objek deteksi, di mana saya menentukan topik project yaitu deteksi objek buah apel menggunakan metode YOLO. Nah, pemilihan apel ini sebagai objek deteksi didasarkan pada kemudahan dalam memperoleh dataset serta bentuk objek yang cukup jelas untuk dikenali oleh model. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload atau mengambil beberapa datasetnya dari Google secara manual. Bisa dilihat ada beberapa dataset, kurang lebih 30 dataset yang saya ambil. Kemudian selanjutnya di sini pada yang kedua itu pengambilan dataset. Pada tahap ini, saya mengumpulkan dataset berupa gambar buah apel dari sebuah sumber internet, yaitu Google. Dataset yang dikumpulkan memiliki variasi, yaitu apel dengan ada yang warna merah dan warna hijau. Kemudian, selanjutnya kita melakukan persiapan dan pembersihan data. Kemudian selanjutnya, setelah dataset terkumpul, saya melakukan proses pembersihan data untuk memastikan kualitas dataset tetap baik. Kemudian di sini lanjut ke anotasi data, di mana pada tahap anotasi ini saya memberikan label pada setiap apel yang terdapat dalam gambar menggunakan bounding box. Nah, di sini bisa dilihat gambar dataset yang sudah saya anotasikan. Pada tahap ini ada kotak pembatas bounding box. Kemudian label kelas misalnya Apple. Nah, kemudian format anotasinya itu disesuaikan dengan format YOLO, yaitu berupa file teks yang berisi koordinat posisi apel dalam gambar. Nah, selanjutnya ada pembagian dataset, yaitu training, validasi, dan testing. Nah, di mana di sini saya sudah dataset yang telah dianotasi kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu di sini saya sudah melakukan pembagian dataset, di mana di sini trainingnya 70% untuk melatih model, kemudian validasinya 20% untuk evaluasi selama training, kemudian testingnya itu 10% untuk pengujian akhir. Nah, pembagian ini bertujuan agar model tidak hanya menghafal data training, tetapi juga mampu mengenali apel pada data baru. Nah, kemudian selanjutnya ada kita beralih langsung ke proses training model. Nah, di mana yang pertama itu kita diperintahkan untuk pip install Ultralytic RoboFlow. Nah, ini saya sudah menginstalnya. Kemudian selanjutnya di sini proses training ini melakukan training model YOLO menggunakan dataset apel yang telah disiapkan. Nah, model dilatih dengan beberapa parameter seperti epoch atau jumlah iterasi, kemudian learning rate, batch size. Nah, selama proses training model belajar mengenali ciri-ciri apel seperti bentuk bulat, warna, dan tekstur. Kemudian proses berlangsung hingga model mencapai performa yang cukup baik. Nah, kemudian di sini ada pip install RoboFlow, di mana pip install RoboFlow ini kita mengambil kodenya dari di sini dari datasetnya, yaitu kita mendownload untuk dataset, dan mendownloadnya itu kita bisa memilih YOLO versi berapa kita mau gunakan, dan di sini kita show download kode. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada ini untuk training model tadi. Nah, di mana ini untuk training model, setiap model dilatih beberapa parameter.
Kemudian selanjutnya evaluasi hasil training. Setelah hasil training selesai, saya melakukan evaluasi untuk mengetahui performa model. Nah, beberapa matriks yang digunakan itu ada precision, kemudian recall, map, atau mean average precision. Kemudian hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi apel dan tingkat akurasi yang cukup baik. Mungkin masih terdapat beberapa kesalahan pada kondisi tertentu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pengujian model menggunakan di sini ada pengujian model menggunakan data uji model yang telah dilatih kemudian diuji menggunakan data testing. Nah, kemudian di sini model mampu mendeteksi apel dengan cukup akurat. Bounding box muncul di sekitar apel, label apel, kemudian ditampilkan dengan benar. Nah, namun pada beberapa kondisi seperti pencahayaannya itu rendah atau apel tertutup, model masih mengalami kesalahan deteksi, tetapi di sini apelnya itu berhasil untuk ditampilkan dan bounding boxnya itu muncul di sekitaran apel. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan sistem sederhana untuk testing model, yang dimana saya membuat sistem sederhana menggunakan Python OpenCV untuk menguji model secara langsung. Nah, sistemnya dimana ini untuk menguji model secara langsung. Fitur sistem ini ada input gambar atau kamera, deteksi apel secara real time, kemudian menampilkan bounding box dan label apel. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk memasukkan gambar. Bisa submit, kemudian outputnya itu akan keluar. Nah, sistem ini bisa dilihat pada outputnya. Sistem ini membantu dalam melihat bagaimana model bekerja dalam kondisi nyata, seperti mendeteksi apel melalui kamera. Nah, baik, kesimpulan dari proyek apel yang telah saya kerjakan, saya mampu mendeteksi objek apel yaitu cukup baik pada berbagai kondisi. Hasil deteksi ditampilkan dalam bentuk bounding box yang mengelilingi apel serta label yang sesuai. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa keberhasilan model deteksi apel sangat dipengaruhi oleh kualitas dan variasi dataset. Semakin banyak dan beragam data yang digunakan, maka model akan semakin akurat. Kendala yang saya hadapi itu selama proses pengerjaan proyek, saya mengalami beberapa kendala, diantaranya itu error pada library atau modul. Salah satu kendala utama yaitu munculnya error seperti nama error atau error lain yang disebabkan karena library belum diimport atau belum terinstall dengan benar. Kemudian perbedaan environment-nya, program dapat berjalan di laptop lain tetapi mengalami error di perangkat sendiri. Nah, masalahnya mungkin beberapa bagian kode awal tidak bisa berjalan sesuai harapan karena kesalahan dalam logika percobaan atau perulangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau praktikkan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.